Annyeonghaseyo, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi dengan Mimin di Renotmo. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari gabungan horor komedi di mana horornya nggak ada horor-horornya sama sekali. Yap, film ini berjudul The Old Family Zombie on Cell yang rilis pada tahun 2019 yang berasal dari Korea Selatan. Di mana film ini menceritakan tentang seorang zombie yang nyasar ke pedesaan dan kemudian dimanfaatkan oleh satu keluarga untuk mencari nafkah. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah tempat yang sedang disegel. Selain itu terdengar juga suara seorang wanita yang sedang membacakan sebuah berita yang mengatakan ada sebuah perusahaan obat-obatan yang secara ilegal menguji obat mereka kepada para mahasiswa dan juga gelandangan. Dan setelah itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang keluar dari dalam sebuah lubang dengan terbungkus plastik di tubuhnya. Scene kemudian berpindah dengan diperlihatkannya beberapa paku di tengah jalan dan kemudian muncul sebuah mobil yang melaju di jalan tersebut. Lalu mobil tersebut tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sebuah pembatas jalan. Karena rupanya salah satu roda bannya ada yang pecah. Lalu secara kebetulan juga datanglah sebuah mobil derek dan tanpa basa-basi lagi orang tersebut langsung menderek mobil yang menabrak pembatas jalan itu dan film pun dimulai. Di pagi yang sepi terlihat seorang gadis yang sedang menatapi kematian kelincinya. Gadis tersebut bernama Haegul. Lalu adegan berpindah kepada mobil yang mengalami kecelakaan semalam, di mana mobil tersebut telah diperbaiki oleh tukang derek semalam yang bernama John Gul, yang merupakan kakak pertama dari Haegul. Di sana juga terlihat istri dari John Gul yang bernama Namju, sedang menagih uang hasil perbaikan mobil tersebut. Padahal sebenarnya kecelakaan itu terjadi disebabkan oleh paku yang memang sengaja mereka letakkan di sana untuk mendapatkan keuntungan. Ya, walaupun dengan jumlah bayaran yang harus korban bayarkan kepada mereka sangat tinggi sebenarnya. Setelah itu, scene beralih ke seorang laki-laki yang mana peran dari laki-laki ini sebenarnya adalah zombie. Tetapi tampangnya malah mirip seperti orang teller yang gak pernah mandi selama berbulan-bulan. Dan karena tampangnya ini yang kurang meyakinkan sebagai zombie, membuat dua orang ibu-ibu yang seharusnya takut dan lari saat melihat zombie malah cuek saja ketika zombie ini ingin hendak menakutinya. Sampai di situ saja, harga dirinya juga semakin turun ketika ada 3 orang anak yang melemparinya batu dan menyebutnya pengemis. Ketiga anak tersebut berlari memasuki desa, sampai akhirnya zombie kehilangan jejaknya dan bertemu dengan seekor anjing hitam yang sedang mengawasinya. Tetapi bukannya si anjing ini takut dengan geramannya, malah si anjing ini justru berbalik mengejarnya, sehingga membuatnya harus kabur dari kejaran anjing tersebut dan bersembunyi di salah satu toilet milik warga setempat. Sementara itu anjing yang mengejarnya tetap masih menunggu di luar toilet sambil menggonggong. Nah, karena gonggongan anjing terlalu berisik, membuat Mandok, ayah dari John Gul dan Haegul yang kala itu tengah berkumpul dan bermain kartu dengan teman-temannya merasa terusik sehingga keluar dan mengusir anjing tersebut. Dan ketika dia ingin pergi dari sana, ia lalu mendengar suara aneh dari dalam toilet. Karena penasaran, ia pun mengeceknya. Kemudian ia melihat ada seorang pria di sana sedang bertingkah aneh. Lalu dengan bermodalkan senjata penyedot WC, ia pun memukulnya dan mengusirnya. Tapi justru pria itu justru malah menyerangnya dan menggigit kepalanya. Setelah menggigitnya, dia pun kabur dari tempat itu. Tetapi ternyata sang anjing hitam itu masih mengejarnya. Hingga pada saat ia tengah berlari, ia bertemu dengan Haegul yang kebetulan baru saja selesai menguburkan kelincinya yang tewas tadi. Karena Haegul berpikir jika zombie adalah orang gila yang aneh, akhirnya dia pun menendangnya tepat di daerah kelemahan laki-laki. Setelah tahu ternyata lelaki itu dikejar anjing, Haegul pun ikut berlari dan diikuti oleh zombie di belakangnya. Saat berlari inilah secara kebetulan ia bertemu dengan kakak keduanya yang bernama Min-gul, yang baru saja pulang dari kota. Min-gul yang terkejut karena zombie juga mengejarnya lalu berlari dan bertanya tentang lelaki tersebut pada Haegul, yang ketika mereka sedang berlari tiba-tiba Haegul terjatuh
Dan sesaat sebelum zombie mendekat ke arahnya, tiba-tiba ada sebuah mobil derek yang datang entah dari mana menabrak zombie hingga terlempar jauh. Di mana sang pengendara mobil tersebut yang tak lain adalah John Gould, kakak pertama mereka. Setelah menabraknya, ia pun sangat panik sampai akhirnya tak lama kemudian zombie kembali bergerak dan tentunya membuatnya sedikit bingung dan bertanya kepadanya tentang kondisinya. Lalu setelah itu terdengar kembali suara anjing itu sehingga zombie kembali berlari. Kemudian scene berpindah ke tempat keluarga Mandok, di mana ayah mereka baru saja diantarkan pulang oleh petugas rumah sakit dalam keadaan kepala yang telah diperban dan marah-marah. Di malam harinya, Hegel mendengar suara aneh dari gudang. Karena penasaran, ia pun mengeceknya. Ternyata di sana ada seorang yang tampak tengah memakan sesuatu dan dengan nada yang keras, dia pun bertanya tentang siapa yang ada di sana. Yang ternyata teriakan ini membangunkan ayahnya. Setelah itu mereka pun menghidupkan lampu di gudang. Dan ternyata itu adalah lelaki tadi yang menggigit kepala Mandok dan Mandok pun marah. Lalu Hegel berlari memanggil seluruh kakaknya untuk datang ke gudang. Sang kakak pertama yang melihat lelaki tersebut sedang bertarung dengan ayahnya, ia pun ke sana dan menendangnya. Dan karena kerasnya tendangan tersebut membuat tubuh zombie terhempas dan tertusuk sebuah batang besi. Sontak hal ini membuat mereka menjadi panik. Saat mereka berdebat tentang masalah ini, tiba-tiba tubuh lelaki yang jelas tertusuk sebuah besi di dadanya itu tiba-tiba bergerak dan berjalan. Tentunya hal ini membuat takut seluruh orang di sana. Di tengah ketakutan dan kebingungan mereka, Mingo lalu mengingat sesuatu dan meminta seluruh keluarganya untuk berkumpul. Dan setelah itu, ia menunjukkan sebuah video dari cuplikan sebuah film zombie Train to Busan. Dan setelah menonton video tersebut, satu persatu anak dan menantu Mandok menjaga jarak dari ayahnya sendiri karena mereka tahu bahwa pria yang ada di dalam gudang adalah zombie yang telah menggigit kepala ayahnya. Mereka juga takut jika sang ayah berubah menjadi zombie sama seperti di dalam video. Lalu dengan wajah polosnya, sang ayah kemudian bertanya kepada anak-anaknya tentang apa yang terjadi pada dirinya nanti. Lalu sang menantu yang pada saat itu tengah memegang sebuah panci, tiba-tiba memukulkan panci yang ia pegang kepada ayah mertuanya hingga pingsan. Setelah itu mereka pun mengunci ayahnya tersebut di dalam sebuah mobil karavan. Keesokan harinya, Minggul yang sepertinya sangat mengetahui tentang zombie ini mengumpulkan seluruh keluarganya lalu mengatakan sebuah temuannya yang sudah ia riset semalaman. Yang mana ia mengatakan bahwa saat ini ayah mereka sedang terinfeksi virus dan cepat atau lambat sang ayah akan berubah menjadi zombie sama seperti di dalam film. Minggul juga mengatakan jika orang yang terinfeksi akan merasa kepanasan, di mana ayah mereka saat ini sedang tertidur dengan mengeluarkan banyak keringat. Dan di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Mandok yang ternyata berhasil keluar dari dalam karavan muncul dan duduk di meja makan. Suasana kemudian tegang. Lalu ketika Mandok hendak bersin, tiba-tiba Minggul dengan sangat berdosa memukul kepala ayahnya hingga jatuh pingsan dan berkata, "Mati saja kau sana." Ternyata John Gould tak terima dengan hal tersebut, kemudian marah lalu mengusir adiknya yang gak ada akhlak itu keluar dari rumah. Sementara itu, sang zombie yang berhasil mereka tangkap dihampiri oleh Hegel dan memberinya kubis. Yang ternyata si zombie ini adalah tipe zombie vegetarian yang suka makan sayuran, terutama sayur kubis, bukan daging manusia. Kemudian Hegel menamainya dengan nama Jongbi. Jongbi diperlakukan seperti kelinci peliharaan Hegel. Namju, kakak ipar Hegel, memintanya untuk keluar sebentar dari tempat itu. Dan setelah itu Hegel keluar, kemudian ia membawa sebuah tang dan mencabut seluruh gigi Jongbi. Karena rupanya ia menganggap bahwa si Jongbi ini akan berbahaya nantinya, terutama untuk keluarganya. Sementara itu ayah mereka yang berada di toilet tengah menjadi sebuah pusat perhatian rekan-rekannya. Pasalnya semua bagian tubuhnya terlihat seperti muda kembali, bahkan keriput di wajahnya juga menghilang. Dan hal itu pun membuat teman-temannya penasaran dengan perubahannya, dan karena hal itu teman-temannya memaksanya untuk mengatakan rahasia agar bisa kembali muda lagi. Mandok yang menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena gigitan Jongbi, ia pun menghampirinya dan dari situlah mulai muncul sebuah ide di mana dia akan memanfaatkan gigitan Jongbi untuk mencari uang dari orang-orang tua yang ingin muda kembali. Namun keesokan hari, Mandok mendapati bahwa Jongbi telah menghilang, yang ternyata telah diculik oleh Minggul untuk hendak dibawa ke kota. Namun perjalanan itu terhenti ketika polisi menghampirinya dan mendapati Jongbi yang disekap dan diletakkan di dalam sebuah peti. Jongbi dan Minggul pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Dan betapa terkejutnya polisi mendapati Jongbi yang telah menjadi ompong
menyalahkan Min-gul sebagai pelakunya. Keluarganya pun sampai di sana untuk membebaskan anaknya, dan Mandok dengan mengejutkan mengatakan untuk melepaskan anak bungsunya yang bernama Pak Jong-bi dan mengabaikan Min-gul. Kemudian di malam harinya, Jong-bi yang mulai bosan dengan kubis membuat Hae-gul meletakkan saus di atasnya sehingga membuat Jong-bi kegirangan. Namun ternyata Jong-bi tidak bisa makan karena giginya telah ompong. Hae-gul yang melihatnya menjadi marah dan berteriak kepada keluarganya dengan bertanya siapa pelakunya. Mandok pun juga menjadi sedih karena jika Jong-bi tidak memiliki gigi, maka bisnis baru ini tidak bisa dijalankan. Dan di tengah kebingungan ini, tiba-tiba ia teringat tentang temannya yang menggunakan sebuah gigi palsu. Dari hal itulah, Mandok mencoba memasang gigi palsu kepada Jong-bi dan ternyata hal tersebut berhasil. Dengan bantuan gigi palsu yang dipasangkan kepada Jong-bi, akhirnya ia bisa menggigit seluruh teman-teman Mandok. Hingga keesokan harinya, rupanya gigitan dari si Jong-bi mulai bereaksi, di mana para lansia yang awalnya lemah dan tua sekarang menjadi lebih muda dan bertenaga. Dan karena hal itulah, seluruh orang di desa tersebut menjadi heboh. Sementara itu, Mandok yang kini sudah memiliki banyak uang secara diam-diam pergi berlibur ke Hawaii, membawa serta uang menantunya. Karena hal itu memang menjadi impiannya sejak lama. Kepergian ayahnya itu membuat Min-gul mengambil kesempatan untuk membawa kabur Jong-bi hingga akhirnya dihadang oleh kakak iparnya, dan Min-gul pun dipukuli menggunakan sapu. Di tengah kejar-kejaran mereka, tiba-tiba seluruh orang desa mendatangi rumah Mandok dengan membawa berbagai senjata. Mereka yang takut ini mengira bahwa orang-orang itu akan menghakimi mereka sehingga mereka bersembunyi di dalam rumah. Tetapi ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang penasaran dengan metode awet muda karena gigitan Jong-bi yang dijalankan oleh keluarga Mandok. Dan dari sinilah bisnis gigitan zombie mereka menjadi terkenal, di mana seluruh orang-orang di desa maupun di luar desa ingin mendapatkan pengobatan itu sehingga semakin hari pendapatan mereka semakin banyak. Sehingga mereka memberikan tempat tinggal untuk Jong-bi. Selain itu, berkat bisnis ini mereka juga dapat membuka kembali pom bensin mereka yang memang sudah lama ditutup. Hae-gul juga mengajak Jong-bi jalan-jalan dan memotong rambutnya. Dari sinilah nampaknya Hae-gul mulai tertarik dengan Jong-bi. Hingga pada suatu ketika, para penduduk desa yang terkena gigitan secara bersamaan merasa kepanasan. Di suatu malam, Hae-gul secara tak sengaja mendengar percakapan kakaknya dengan temannya, di mana kakaknya ini berniat membawa Jong-bi ke tempat sebuah penelitian. Dan karena Hae-gul takut Jong-bi nanti bakal diapa-apain, ia pun membawanya terlebih dahulu, di mana ia meminta kepada Jong-bi untuk pergi dari tempat ini. Ia juga memberikan banyak kubis di dalam tasnya dan dengan berat hati ia pun meninggalkan Jong-bi di sana sendirian. Sementara itu, Min-gul yang memang ingin membawanya ke Seoul untuk mendapat penghasilan lebih dari pusat penelitian itu mencoba mencari Jong-bi. Bahkan dia juga sempat berkeliling desa mencarinya. Setelah lama berkeliling, akhirnya ia bertemu dengan Jong-bi, yang rupanya ia belum pergi dari tempat itu dan berniat untuk membawanya pergi ke Seoul. Dan ketika telah di stasiun, Min-gul pergi untuk membeli minuman. Ia mendapati ternyata orang-orang di stasiun tersebut menjadi aneh. Dan ternyata bukan di stasiun itu saja, tetapi hampir seluruh desa menjadi aneh yang ternyata virus dari gigitan si Jong-bi ini mulai berefek dan mulai menginfeksi seluruh orang desa tersebut. Min-gul yang panik itu langsung berlari dari stasiun dan meninggalkan Jong-bi sendirian di sana. Sementara itu, keluarganya yang lain yang kini tengah berada di rumah, awalnya hanya didatangi oleh satu orang zombie. Tetapi ketika salah satu zombie tersebut menggigit seorang polisi, mereka pun menjadi takut dan langsung masuk ke dalam rumah. Dan ketika mereka berada di dalam rumah, ternyata mereka mulai melihat para penduduk desa yang sekarang telah berubah menjadi zombie tengah berkumpul di depan rumah mereka. Dan dari sinilah mereka mulai mengingat sebuah buku yang telah dibuat oleh Min-gul, yang mana buku tersebut adalah sebuah buku panduan agar bisa bertahan hidup dari serangan zombie. Dan dari buku tersebut juga mereka mulai membuat sebuah pertahanan diri. Setelah memasang pelindung tubuh, tiba-tiba ada seorang zombie yang berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Dan mereka pun berhasil lolos dari serangan zombie di dalam rumah tersebut dengan berjalan di atas atap gudang. Dan ketika mereka akan masuk gudang tersebut lewat lubang ventilasi, Min-gul muncul dengan membawa sebuah mobil. Lalu dengan gayanya yang ala-ala pahlawan kesiangan, Min-gul yang membawa kembang api itu lalu membakarnya dan mengarahkannya ke kumpulan zombie yang mengepung kakaknya dan adiknya. Jun-gul yang melihat hal tersebut memintanya untuk segera menghentikan kembang api yang dia nyalakan, mengingat tempat itu adalah stasiun tempat pengisian bahan bakar.
Karena tersadar akan hal tersebut, Min-gul pun kemudian panik sehingga kepanikan ini justru malah membakar kembang api lain yang berada di dalam mobil tersebut. Nah, karena hal itulah seluruh zombie yang ada di desa tersebut menuju tempat mereka berada sekarang. Karena faktanya para zombie ini sangat sensitif dan tertarik pada cahaya dan suara berisik. Sementara itu, Namju yang tengah hamil tiba-tiba mengalami kontraksi yang menunjukkan bahwa ia sebentar lagi akan segera melahirkan. Nah, karena desakan inilah mau nggak mau kedua lelaki tersebut harus mencari cara agar bisa keluar dari sana. Lalu sebuah ide pun muncul di mana mereka berencana untuk menarik karavan yang berada di dalam gudang tersebut dengan mobil derek yang mereka miliki. Dan untuk menuju mobil derek tersebut, mereka harus menyamar menjadi zombie, dan untuk menyamarkan baunya, mereka memakai baju yang pernah dipakai oleh zombie. Kemudian mereka berdua mulai berakting ala-ala zombie gitu. Walaupun mereka berhasil sampai ke mobil, ternyata kunci mobil tersebut tertinggal di dalam rumah. Dan tanpa sengaja mereka menyalakan lampu dalam mobil tersebut yang otomatis membuat para zombie itu mengepung mereka. Nah, di saat inilah Hegul memberanikan diri untuk membantu kakak-kakaknya dengan bersenjatakan mesin pemotong rumput. Ia pun maju melawan zombie tersebut. Tetapi tentu saja karena kalah jumlah, dia pun terjatuh dan hendak akan digigit zombie. Namun tiba-tiba zombie datang melindunginya. Selain itu, ada salah satu zombie yang tak sengaja menabrak panel listrik di rumah mereka sehingga membuat aliran listrik tempat itu menjadi tak stabil dan mengakibatkan seluruh lampu dan musik di tempat itu menyala. Melihat dan mendengar hal itu, para zombie pun ini mulai berkumpul dan berdugem ria. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Jong-gul untuk menyelinap masuk ke rumah. Akan tetapi ketika dia akan berjalan menuju pintu rumah, tiba-tiba seluruh musik dan lampu yang awalnya berputar lalu mati, yang menyebabkan para zombie di sana mulai mengejarnya. Dia yang berhasil masuk ke rumah harus dihadapkan lagi dengan zombie yang berada di dalam rumah tersebut. Tetapi demi sang istri tercinta yang akan segera melahirkan, membuatnya berani untuk menerobos seluruh zombie yang ada di sana demi untuk mengambil kunci mobil tersebut. Setelah berhasil menemukan kunci mobil itu, Jeon-gul pun melemparnya kepada Min-gul. Sang adik yang agak terharu dengan pengorbanan kakaknya tersebut, sekuat tenaga berusaha lolos dari kepungan para zombie itu dan menyeret karavan yang berisi kakak iparnya dan juga adiknya. Tetapi sayangnya karavan tersebut malah tersangkut. Selain itu, di sisi lain terlihat Jong-bi yang tengah mengusir para zombie lainnya agar tak mendekati mobil karavan. Sementara itu, Min-gul yang mencoba untuk memundurkan mobilnya dan tanpa sengaja menabrak salah satu tempat pengisian bahan bakar sehingga membuat bensin yang ada di sana mengucur deras dan menghujani para zombie. Lalu setelah itu tiba-tiba ia dikejutkan dengan kakaknya yang masuk ke dalam mobil tersebut. Rupanya Jeon-gul berhasil selamat dari kepungan zombie di dalam rumah. Dan setelah kakaknya masuk ke dalam mobil itu, tanpa lama-lama lagi ia pun langsung tancap gas dan berhasil menarik karavan dan keluar dari gudang tersebut. Sementara itu, Jong-bi yang tertinggal di sana mencoba untuk memanggil nama Hegul sehingga para kumpulan zombie di sana menyerangnya karena mereka menganggap ia adalah manusia. Ketika dia dikepung oleh kawanan zombie, ia kemudian menyalakan sebuah korek api dan lalu melemparnya ke arah pom bensin sehingga membuat sebuah ledakan di sana. Singkat cerita, keesokan harinya ketika mereka berjalan menuju keluar dari sana, tiba-tiba Jeon-gul menunjukkan perubahan yang menjadi seorang zombie. Yang rupanya sewaktu ia mengambil kunci mobil, ia tergigit oleh salah seorang zombie di sana. Menyadari hal itu, mereka semua turun dari mobil tersebut dan menguncinya di dalam mobil. Tak selang beberapa lama, dari arah terowongan belakang tiba-tiba mereka muncul yang ternyata yang sudah pulang dari berliburnya. Menyadari bahwa ayahnya lah yang pertama kali digigit oleh zombie, perlahan mereka menjaga jarak darinya. Lalu setelah itu terdengar suara radio dari dalam mobil bahwa sekarang negeri Korea tengah dihadapkan oleh sebuah wabah yang mengacaukan seluruh Korea Selatan. Selain itu, berita tersebut juga mengatakan bahwa jika kau terinfeksi virus lalu tidak berubah menjadi seorang zombie, maka kau adalah satu-satunya harapan dunia. Mendengar hal tersebut, ide gila muncul dari pikiran Min-gul, di mana ia bisa memanfaatkan momen ini untuk mencari uang. Karena penyelamat di berita itu yang dimaksud adalah ayahnya sendiri yang memiliki kekebalan terhadap virus zombie. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, keluarga tersebut memutuskan untuk berkeliling Korea guna menyebarkan vaksin penyembuh dari virus zombie yang melanda seluruh penjuru Korea.
Selain itu, di sana juga ternyata ada Jongbi yang kini telah seutuhnya berubah menjadi manusia. Dimana ketika ledakan di pom bensin terjadi, dia selamat berkat tumpukan tubuh zombie yang menindihnya, dan sekarang ia membantu keluarga Mandok untuk menyembuhkan umat manusia dari infeksi virus tersebut, dimana vaksin yang mereka gunakan adalah ayah mereka sendiri yang ditugaskan untuk menggigit para manusia yang terinfeksi virus, dan film pun selesai. Untuk di awal nonton film ini, Mimin pikir Jongbi bakal berubah menjadi manusia karena cintanya kepada Haegul, sama seperti cerita R pada Julie. Namun ternyata plot twistnya berbeda, di mana Lee Min Jae sang sutradara sama sekali tidak berniat mengeksplor lebih detail cerita antara Jongbi dan Haegul, melainkan hanya sebagai bumbu drama romantik saja di filmnya. Terlepas dari itu, film ini cukup menghibur ditonton saat waktu luang. Sekian video dari Mimin, jika kalian memiliki saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.